Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Ngayoman Indonesia. Nama Khairul Fauzianam, Prodi Teknik Masyarakatan kelas A, nomor STB 5597. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai budaya eksklusi sosial di balik penjara, khususnya mengenai fenomena diskriminasi antar warga binaan di dalam lapas yang kerap terjadi di Indonesia. Masalah ini terjadi bukan semata-mata dikarenakan persoalan antar individu saja, melainkan dikarenakan adanya budaya dan sistem sosial yang terbentuk di dalam lapas dan sehingga akan menjadikan pola interaksi yang tidak adil dan tidak merata. Lembaga pemasyarakatan adalah miniatur masyarakat dalam ruang tertutup. Di dalamnya terjadi proses pembudayaan, interaksi sosial, pertukaran nilai, dan konflik norma. Namun, tidak semua dinamika berjalan ideal. Di dalam lapas terdapat lingkungan sosial dengan populasi beragam, berbeda latar belakang budaya, ekonomi, pendidikan, usia, bahkan faktor tindak pidana. Di dalam lapas, warga binaan hidup dalam ruang yang terbatas, intensif, dan berada di bawah tekanan psikologis maupun sosial. Hal tersebut banyak menimbulkan fenomena sosial yang muncul secara alami, seperti terbentuknya kelompok-kelompok sosial, stratifikasi tidak resmi, senioritas, hingga sikap saling mendominasi antar warga binaan. Salah satu fenomena yang menonjol adalah eksistensi budaya eksklusi sosial, yakni kondisi ketika sebagian warga binaan tidak mendapatkan perlakuan sosial yang sama dengan yang lainnya. Kondisi ini sering memicu munculnya stratifikasi sosial atau hierarki tidak resmi yang berkembang secara alami. Muncul budaya sosial internal yang tidak tertulis namun diakui oleh hampir semua penghuni lapas. Fenomena eksklusi sosial dalam lapas dapat muncul dalam beberapa bentuk, seperti yang pertama, perbedaan perlakuan antar warga binaan berdasarkan jenis kasus, senioritas, status sosial sebelum dipenjara, akses terhadap petugas, atau kemampuan ekonomi. Warga binaan kasus tertentu sering dipisahkan secara sosial dan tidak diajak untuk berinteraksi. Kemudian, ada stigma dan stereotip antar kelompok. Misalnya, warga binaan kasus narkotika dianggap lebih rendah dibanding koruptor atau yang ekonominya kuat. Kemudian, ada akses fasilitas yang tidak merata seperti kamar hunian, bantuan hukum, kunjungan, atau kesempatan bekerja di dalam lapas. Berikutnya, ada pembentukan kelompok-kelompok sosial atau blok kekuasaan yang membuat warga binaan yang lebih lemah tidak dapat perlindungan atau kesempatan yang sama. Selanjutnya ada hierarki sosial internal. Ada warga binaan yang menempati posisi terhormat karena senioritas, koneksi, atau kekuatan finansial atau pengaruh. Semua itu terjadi sebagai bagian dari budaya internal lapas yang terbentuk dari kebiasaan, nilai, dan pengalaman kolektif warga binaan dalam menghadapi kehidupan di balik jeruji. Secara formal, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah memiliki berbagai regulasi untuk menjamin, yang pertama, persamaan hak setiap warga binaan. Yang kedua, tidak adanya diskriminasi. Yang ketiga, pembinaan yang berkeadilan. Dan yang terakhir, pemenuhan hak dasar seperti kesehatan, hak ibadah, pendidikan, dan remisi. Selain itu, lapas juga menerapkan sistem pembinaan dan kegiatan bersama untuk mengembangkan potensi dan mengurangi konflik antar penghuni, seperti pembinaan kepribadian, pendidikan, keterampilan, olahraga, keagamaan, serta konseling sosial. Pembinaan tersebut memungkinkan warga binaan dari latar belakang berbeda berbaur dalam kegiatan positif, sehingga menekan sekat sosial dan mengembangkan potensi dan mengurangi konflik antar penghuni. Namun, dalam pelaksanaannya, budaya eksklusi sosial masih sering muncul, dikarenakan kelemahan pengawasan, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni, dan yang ketiga cover kapasitas lapas, dan yang keempat kurangnya pendidikan karakter dan mediasi konflik, dan yang kelima nilai budaya informal yang sudah mengakar di dalam kehidupan lapas. Akibatnya, regulasi resmi seringkali kalah kuat dibanding aturan tak tertulis yang dikembangkan antar warga binaan itu sendiri. Untuk mengurangi fenomena diskriminasi dan eksklusi sosial di lapas, beberapa program atau kebijakan alternatif yang bisa diterapkan adalah yang pertama, program Lapasku Setara. Program ini berisi pelatihan tentang kesetaraan, anti-bullying, anti-diskriminasi, dan pembentukan sikap toleransi. Kemudian, ada kegiatan bersama yang melibatkan seluruh warga binaan tanpa membedakan kelompok, seperti olahraga, seni, atau program ruang diskusi. Kemudian,
Yang kedua, sistem mediasi sosial antar warga binaan. Dengan membentuk tim mediator internal yang terdiri dari warga binaan yang ditunjuk, petugas pembinaan, serta konselor sosial. Tim ini bertugas menyelesaikan konflik kecil secara cepat, sehingga tidak berkembang menjadi diskriminasi berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, ada transparansi akses layanan. Dengan membuat sistem antrean layanan berbasis daftar, buku akses layanan, serta pengawasan terbuka, agar tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa berdasarkan status atau kedekatan tertentu. Kemudian, yang keempat, ada program satu kamar, satu peran. Setiap kamar wajib memiliki peraturan internal yang adil, pembagian tanggung jawab yang merata, serta pengawasan terhadap potensi senioritas yang berlebihan. Kemudian yang kelima, ada penguatan SDM petugas. Dengan pelatihan petugas agar tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mediator, pembina karakter, serta fasilitator budaya yang sehat. Menurut saya, fenomena diskriminasi dan eksklusi sosial di dalam lapas terjadi bukan hanya dikarenakan kesalahan individu dalam bersikap, melainkan dikarenakan adanya cerminan sosial yang terbentuk dari tekanan lingkungan, kapasitas fasilitas, dan sistem pembinaan yang belum maksimal. Jika lapas benar-benar ingin menjadi tempat pembinaan, bukan sekedar tempat penahanan, maka perubahan budaya internal menjadi keharusan. Semua warga binaan harus diperlakukan secara adil, tanpa melihat latar belakang ataupun status sosial. Demikian pembahasan mengenai budaya eksklusi sosial di balik penjara, sebagai potret dari fenomena diskriminasi antar warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini menjelaskan bahwasanya pembinaan bukanlah sekedar kebijakan formal belaka, namun menyangkut tentang tata nilai, perilaku sosial, dan budaya yang timbul dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.